ada emosi inti, terus ada turunannya. Nah, disitulah kita belajar mengenali emosi diri kita. Apa aja sih yang kita rasakan supaya kita paham. Ternyata anak kita sedang mengalami emosi ini. Bukan hanya marah, sedih, kecewa, senang, gitu ya. Gitu. Yaskit, pahlawan kecil sehat dan ceria. Karena aku selalu menjaga kesehatan dan aku tidak takut ke rumah sakit. Akulah si Kapten Yaskit, selalu semangat, ceria, energik. Pertumbuhan badanku pesat dan mengagumkan. Tugasku menjadi pemberantas penyakit. Ku selalu rajin minum susu. Terus kekerasan yang kita lakukan pada anak-anak direkod oleh dia, dibawa ke alam bawah sadar dan menjadi kebiasaan atau karakter. Jadi sampai dewasa sebenarnya pengaruh besar yang dilakukan oleh mereka adalah dari orang tua. Ayo kayak kita ini flashback lagi ya. Aku kayak gini dulu, orang tuaku tuh karena gini, pasti gitu. Ya nggak sih? Dan lebih gampangnya sebenarnya adalah kegiatan yang ada di rumah itu bisa membangun emosi kita dengan anak. Bondingnya juga dapat, pembentukan emosinya juga dapat. Contohnya adalah mencuci baju bersama, atau di sini pakai mesin cuci semuanya. Kalau gitu, mencuci piring bersama, menyapu, atau jangan-jangan ini mencuci piring juga anandanya kayak wes, gak usah wes nak riuh, pecah kabeh malah gitu. Mainan sabunnya, nah itu sebenarnya kita bisa kendalikan gitu ya. Karena apa? Mencuci piring itu satu, selain motoriknya kita bentuk, selain motorik kasar dan halus, kita juga bisa bonding emosi di sana. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua menahan emosi ketika anak kita nggak bisa untuk dibilangin secara baik-baik, pada akhirnya kita yang emosi. Terima kasih. Untuk menahan emosi sendiri nanti kita belajar yang namanya 478 gitu, latihan nafas dengan Mbak Mami. Karena dulu sudah bilang ya Mbak Mami gitu. Tapi secara garis besar lagi adalah untuk melatih emosi kita, artinya kita dibuat konsisten untuk belajar bahwa diri kita lah yang sebenarnya membutuhkan bagaimana cara mengelola emosi kita gitu. Karena kalau kita belum belajar, kita belum tahu, otomatis otak kita akan secara tidak langsung bingung dengan yang kita rasakan. Tapi percayalah kalau dulu mungkin sempat punya masalah, contohnya adalah ditinggal atau apa, grieving gitu ya. Tapi kedepannya kita mungkin ditinggal lagi. Nah itu biasanya kalau di situ prosesnya ada pengelolaan emosi, rasa sakitnya tidak akan sama seperti yang pertama kali gitu. Nah secara tidak langsung apapun itu nanti kedepannya juga seperti itu. Pelan-pelan kita tahu respon kita akan berubah. Kalau kita sudah paham, kayak contohnya masuk ya Bu, kalau pertama kali masuk rumah sakit Yasmin, kan bingung ya, parkirnya di mana, daftarnya di mana, terus nanti setelah itu polinya di mana, bayarnya di mana, gitu. Tapi kalau sudah 4 kali, 5 kali masuk rumah sakit Yasmin, aduh sudah etes ya, kayak tiba-tiba parkir di sana, terus masuk, daftar, bayar, gitu ya. Nah sama, emosi itu juga seperti itu, perlu dilatih. Dan melatihnya itu kalau 478 tadi kan untuk hal-hal yang ringan-ringan aja gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang mungkin dirasa berat, boleh datang ke psikolog. Seperti itu nggih. Terima kasih. Akulah si Kapten Yaskit, pahlawan kecil sehat dan ceria. Karena aku selalu menjaga kesehatan
Yaskit. Aku Kapten Yaskit, hey, sehat dan bugar, semangat ceria dan selalu energik, siap penuh. Yasmin Kid bersama PAUD Alwiza, sehat, cerdas,